Cara menghitung saldo tabungan PNS pensiunan di tapera.go.id dan syarat wajib pencairan di PT Taspen. Dikutip dari tribunpontianak.com, edisi Rabu 23 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Cara menghitung besaran dana tabungan pensiunan PNS dan ahli waris PNS yang akan dicairkan oleh BP Tapera di pekan kedua Januari 2021. Baru-baru ini PT Taspen Persero baru saja menandatangani kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera tentang pengembalian dana tabungan perumahan rakyat pegawai negeri sipil atau dana Taperum PNS. Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Operasional PT Taspen Muhammad Jufri dan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro di kantor pusat PT Taspen, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Satu di antara kesepakatannya yaitu PT Taspen akan melakukan pembayaran pengembalian dana Taperum PNS sesuai dengan data pengembalian yang disajikan oleh BP Tapera. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro menyampaikan, BP Tapera berkomitmen memberikan kemudahan pelaksanaan pengalian dan pengembalian dana Taperum. Oleh karena itu, layanan pengembalian dana Taperum PNS ini akan cepat dan mudah, katanya, hari Selasa 22 Desember 2020. Hal ini karena sudah melalui proses transfer langsung ke nomor rekening milik PNS pensiun sebagaimana yang dilakukan PT Taspen dalam melakukan pembayaran pensiun. PNS pensiun tidak perlu datang untuk melakukan verifikasi ke kantor layanan BP Tapera, jelasnya. Sementara itu, Direktur Operasional Muhammad Jufri mengatakan penandatanganan PKS antara BP Tapera dengan Taspen menunjukkan komitmen keseriusan dalam mengembalikan dana tabungan pensiun PNS. Untuk melakukan pembayaran pengembalian Taperum bagi penerima pensiun kurang lebih sebanyak 215.462 orang periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020. Rencananya disalurkan pada minggu kedua bulan Januari 2021 melalui proses transfer langsung ke nomor rekening penerima pensiun. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik untuk layanan dan peningkatan kesejahteraan para pegawai aparatur sipil negara dan keluarga, tutup Muhammad Jufri. Beberapa waktu lalu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Andes Safrizal ZA, MSI, menjelaskan keberadaan BP Tapera adalah amanat dari Undang-Undang Tapera Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah pertama yang layak dan terjangkau bagi peserta, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Kami siap untuk membantu, terus mengawal dan mendukung kerjasama antara BP Tapera dengan pemerintah daerah, katanya dalam sambutannya pada acara Zoom Binar Sosialisasi Program Tapera dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS Pensiun kepada pemberi kerja PNS seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.
untuk membantu mengenai ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah yang layak huni bagi ASN, imbuhnya. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro mengatakan dana Tapera merupakan milik peserta yang akan dikelola oleh BP Tapera dengan memperhatikan kepada 12 asas. Di antaranya kegotong royongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan, dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Tapera dan OJK. Salah satu bentuk dari asas keterbukaan tersebut, peserta dapat mengakses informasi tabungan melalui portal kepesertaan yang disediakan oleh BP Tapera, paparnya. Dijelaskan, besaran simpanan peserta adalah 3%, yang terdiri dari 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Pada akhir masa kepesertaan, seluruh tabungan beserta imbal hasil akan dikembalikan kepada peserta. Dengan demikian, tabungan milik peserta tidak digunakan sebagai dana operasional BP Tapera, kata Eko Ariantoro pada acara Zoom Binar yang sama. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK-05 Tahun 2020 tentang tata cara pengalian dan pengembalian dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil, semua aset untuk dan atas nama Baper Tarum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan oleh tim likuidasi akan dialihkan kepada BP Tapera untuk kemudian dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun dan PNS aktif sebagai saldo awal Tapera. Saat ini BP Tapera sedang melakukan persiapan untuk pengembalian dana Taperum PNS kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Baper Tarum PNS dibubarkan tanggal 23 Maret 2018. Pensiunan maupun ahli waris dapat menerima dana tersebut setelah dilakukan verifikasi dokumen dan memiliki rekening atas nama peserta atau ahli waris. PNS pensiun atau ahli waris tidak perlu datang ke kantor BP Tapera. Dana pengembalian akan langsung ditransfer ke rekening setelah melalui proses validasi dan verifikasi melalui pemberi kerja selesai dilaksanakan, untuk memastikan bahwa pengembalian tabungan peserta PNS, pensiun atau ahli waris diterima langsung pada yang berhak. Adapun dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi antara lain KTP, SK pensiun, dan nomor rekening bank. Sementara itu, untuk ahli waris PNS pensiun memerlukan beberapa persyaratan tambahan seperti surat kuasa bermaterai, KTP ahli waris, surat keterangan ahli waris. BP Tapera berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengalian dan pengembalian dana Taperum tersebut. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.